Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fadli Talks. Pada sesi kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang singkat dengan salah seorang pustakawan sekolah lagi. Saat ini saya sedang berada bersama dengan Mbak Wenda. Nama lengkap beliau adalah Francisca Wenda Putri Kenisa, SIIP, Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Dia adalah seorang pustakawan dari SMA Santa Ursula Jakarta, di mana SMA ini pernah mengikuti lomba perpustakaan sekolah berprestasi tingkat DKI Jakarta dan menjuarai juara kedua pada tahun 2016. Nah, saat ini saya sudah bersama Mbak Wenda. Selamat pagi Mbak Wenda. Oh, Kabar? selamat pagi Mas Fadli. Baik, Mas Fadli Ya. gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, pada pagi ini, pada kesempatan kali ini lebih tepatnya, kita akan bincang-bincang berhubungan dengan tema atau topik promosi perpustakaan sekolah. Mungkin beberapa bagi teman-teman mahasiswa yang sedang mendengarkan di sini agak bertanya-tanya mengapa di perpustakaan sekolah ada promosi. Padahal pada dasarnya perpustakaan sekolah ini kan adalah sebuah organisasi yang sifatnya non-profit yang tidak mencari keuntungan, sedangkan istilah promosi adalah istilah yang sering didekatkan atau yang berhubungan dengan organisasi yang sifatnya mencari keuntungan atau organisasi profit. Terlebih perpustakaan sekolah juga diartikan sebagai salah satu fasilitas dalam mendukung sumber belajar yang ada di sekolah. Nah, sekarang saya minta pendapatnya kira-kira bagi Mbak Wenda sendiri, promosi perpustakaan itu sebenarnya apa dan kira-kira mengapa di perpustakaan sekolah itu perlu dilakukan sebuah promosi? Oke. Kalau misalnya kita kulik dari kata promosi itu sendiri ya, promosi kan berarti cara mengenalkan suatu produk barang atau jasa kepada calon konsumen atau konsumen. Kalau misalnya kita analogikan di sini kan kita lagi ngomongin perpustakaan sekolah ya. Berarti cara mengenalkan perpustakaan sekolah kepada para penggunanya atau usernya gitu. Kalau misalnya kita analogikan berarti perusahaannya sendiri itu berarti perpustakaan. Apa produk atau jasa yang ditawarkan? Berarti layanan perpustakaan, fasilitas perpustakaan, koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, konsumennya ini siapa? Berarti di sini pengguna atau user atau anggota dari perpustakaan itu sendiri gitu kan. Bisa murid, guru, staf atau karyawan atau seluruh komunitas yang ada di sekolah tersebut. Cuma kalau kasusnya di SMA Santa Ursula sendiri yang menjadi anggota perpustakaan itu bukan terbatas hanya murid, guru, staf dan karyawan, juga termasuk alumni dan orang tua murid gitu. Bedanya kalau misalnya murid, guru, staf karyawan itu kan otomatis terdaftar menjadi anggota perpustakaan. Cuman kalau alumni dan orang tua murid itu mereka harus melakukan proses pendaftaran terlebih dulu. Jadi nggak otomatis. Kalau misalnya mereka berminat, mereka bisa mendaftar menjadi anggota seperti itu. Terus pentingnya melakukan promosi perpustakaan, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya promosi perpustakaan bisa dibilang cara memperkenalkan diri gitu kan. Jadi perpustakaan itu harus melakukan promosi agar usernya, anggota perpustakaannya itu tahu perpustakaannya itu seperti apa sih gitu kan. Terus kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau perpustakaannya diem-diem aja, dia nggak promosi, anggota perpustakaannya juga nggak akan tertarik untuk datang ke perpustakaan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Gitu. Makanya kita harus melakukan promosi perpustakaan seenggaknya agar mereka tahu dulu lah perpustakaannya seperti inilah, agar mereka tertarik untuk datang dulu. Kan ada tipikal orang yang harus datang dulu, lihat, baru mereka akan paham gitu. Dengan mereka berkunjung aja, datang dulu aja, mereka akan melihat, oh perpustakaan ternyata seperti ini ya, gitu kan. Soalnya gini, stigma yang ada di masyarakat atau di orang-orang umumnya tuh, sampai sekarang tuh perpustakaan tuh, mereka membayangkan tuh sebuah ruangan kecil di ujung lorong, suram, gelap, terus koleksi-koleksi lama, petugasnya jutek, galak gitu kan, nggak boleh berisik kayak gitu. Dan dengan adanya promosi perpustakaan ini, kita tuh sebenarnya bisa mengubah stigma itu, bahwa perpustakaan tuh sebenarnya nggak seburuk itu loh. Perpustakaan juga bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk mereka belajar gitu kan. Dan mereka datang, mereka bisa tahu, oh perpustakaan ternyata nyaman juga ya, oh koleksinya ternyata up to date, terus ternyata banyak layanan yang bisa dimanfaatkan juga gitu. Jadi
tujuannya untuk melakukan promosi perpustakaan sebenarnya untuk dapat feedback dari pengguna perpustakaan itu sendiri. Dan feedback itu mengaruh ke beberapa aspek di perpustakaan. Contohnya saya kasih contoh, dia bisa meningkatkan jumlah kunjungan. Kalau misalnya kita melakukan promosi, terus mereka tertarik, mereka akan berkunjung. Itu kan akan memberikan efek positif di jumlah kunjungan. Statistik jumlah kunjungan tentu akan meningkat. Dengan mereka datang, mereka akan lihat-lihat nih, mereka keliling perpustakaan, mereka akan lihat koleksi-koleksi perpustakaan kita gitu kan. Oh, ternyata koleksinya up to date ya. Oh, ternyata koleksinya menarik juga untuk digunakan gitu. Dan itu akan otomatis mengefek juga ke jumlah peminjaman buku. Itu juga akan meningkat. Terus kita juga bisa pemanfaatan layanan di perpustakaan itu akan menjadi maksimal gitu. Dengan mereka datang dulu, mereka akan tahu ternyata di perpustakaan nggak cuma untuk pinjam kembaliin buku, ternyata saya juga bisa misalnya menggunakan komputer nih di ruang multimedia kalau ada, misalnya kan. Oh ternyata saya bisa mengerjakan tugas juga dengan nyaman di sini. Itu juga. Jadi pemanfaatan fasilitas perpustakaan itu bisa meningkat juga gitu. Dan secara nggak langsung itu semua sebenarnya bisa meningkatkan minat baca anak-anak juga. Kalau misalnya perpustakaannya nyaman, koleksinya up to date, mereka nggak akan segan-segan untuk datang dan memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada. Seperti itu. Nah, dari jawaban yang tadi dijawab oleh Mbak Wenda sebenarnya sudah lengkap ya terkait dengan promosi perpustakaan, terlebih dari segi konsepnya. Memang kalau kita di perpustakaan sekolah itu tentunya yang sudah teman-teman pelajari tadi sebelum materi ini, ada banyak yang sudah dipersiapkan oleh perpustakaan sekolah. Nah, tentunya agar pemustaka itu dapat memanfaatkan dengan yang maksimal apa yang sudah disiapkan ini, tentunya perlu promosi. Itu tadi seperti yang saya dapatkan jawaban dari Mbak Wenda. Ada juga yang menarik ini buat teman-teman yang sedang mendengarkan juga, yang menarik di sini bahwa anggota perpustakaan sekolah itu tidak hanya terbatas pada siswa, guru, tenaga pendidikan, atau warga sekolah saja. Namun di sini dari paparan Mbak Wenda tadi bisa diketahui ternyata orang tua siswa ataupun alumni pun juga boleh ya mendapatkan haknya yang sama ya Mbak Wenda. Betul sekali. Iya, sebagai anggota perpustakaan. Nah, ini juga menarik ya di sini. Ini tadi berhubungan dengan promosi perpustakaan secara konseptual. Nah, sekarang saya pengen tahu kira-kira di SMA Santa Ursula Jakarta ini sejauh mana bentuk promosi perpustakaan yang sudah dilakukan? Kami sudah melakukan beberapa bentuk promosi perpustakaan. Ya, saya jelasin satu persatu ya, Mas Fadli. Boleh sekali. Disclaimer dulu ya, perpustakaan di SMA Santa Ursula, di sekolah Santa Ursula ini tuh berdiri sendiri satu gedung dan menaungi 2 unit, SMP Santa Ursula dan SMA Santa Ursula. Jadi 2 unit. Jadi kami menaungi 2 unit itu. Nah, bentuk promosi yang pertama itu yang akan saya jelaskan itu open house. Biasanya kalau sekolah swasta ya Mas Fadli, dia buka pendaftaran murid itu jauh lebih awal karena prosesnya juga lumayan panjang, ada seleksi, tes segala macam. Nah, setelah proses ini selesai kan terpilih calon-calon murid baru. Nah, akan diadakan kegiatan open house ini. Jadi sasaran kegiatan open house ini calon murid baru dan calon orang tua murid. Jadi calon murid barunya itu datang didampingi oleh orang tua mereka. Nah, open house ini sebenarnya kayak proses pengenalan juga sekolah kepada calon murid dan calon orang tua murid gitu. Biasanya sih mereka bikin stand-stand per ekstrakurikuler, mereka mempromosikan ekstrakurikuler mereka, kegiatan mereka tuh seperti apa, sekolah tuh seperti apa. Nah, perpustakaan juga ikut andil nih di sini gitu kan. Jadi untuk kegiatan open house ini dilakukannya sebelum mulai masuk sekolah ya, sebelum mulai MOS kalau kita dulu sebut. Jadi kegiatan ini dilakukan di dalam gedung perpustakaan. Teknisnya SMP dan SMA sama, tapi kita melakukannya 2 kali karena mereka timingnya berbeda kan, pasti sendiri-sendiri kan. Jadi open house dilakukan 2 kali, yang pertama SMP, setelah itu SMA di tanggal yang berbeda biasanya. Nah, teknisnya seperti ini. Mereka biasanya dibentuk dalam beberapa kelompok besar. Gitu kan. Jadi setiap kelompok nanti mereka akan datang ke perpustakaan dengan 2 pendamping dari siswa.
Jadi uniknya di sini, yang bertugas mengenalkan perpustakaan itu bukan kami dari tim pustakawan, tapi kita bekerja sama dengan siswa. Biasanya kita ngambil dari OSIS. Jadi sebelum kegiatan itu kita biasanya briefing dengan murid-murid tersebut, apa saja yang perlu mereka jelaskan mengenai perpustakaan. Jadi kami tim pustakawan pada hari itu hanya mengamati saja. Jadi semua penjelasan itu dijelaskan oleh siswa. Seperti itu. Mereka akan diajak berkeliling. Di sini kita punya 4 lantai. Jadi mereka berkeliling dari lantai 1 sampai lantai 4 dengan dijelaskan oleh kedua siswa menjadi ketua rombongan tersebut. Gitu. Untuk SD dan SMA sama. Terus biasanya waktu open house itu juga di lantai 1 kita ada display book. Jadi biasanya koleksi-koleksi baru yang baru kita proses keluar, itu tuh kita display di situ supaya untuk menarik mereka juga. Kayak, oh koleksinya ternyata up to date ya. Jadi kita biasanya setiap minggu tuh kita keluar koleksi-koleksi baru. Setiap minggu tuh kita update. Jadi waktu open house itu kita display di lantai 1. Seperti itu. Yang kedua itu ada pengenalan perpustakaan. Itu dilakukan waktu ini MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau kita dulu biasa sebut MOS, atau kalau di universitas ospek gitu ya. Gitu kan. Ya. Terus di pengenalan perpustakaan ini SMP dan SMA itu teknisnya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Kalau di SMP, kan saya jelaskan yang SMP dulu ya. Kalau di SMP itu mereka akan dibagi per kelas, 2 kelompok besar. Jadi biasanya kan ada 4 kelas. Jadi dibagi 2 kelas, 2 kelompok besar. Nanti akan mereka mengikuti 2 sesi. Untuk perpustakaan ya, khusus perpustakaan itu dilakukan di perpustakaan kalau SMP. Jadi sesi yang pertama itu presentation. Jadi mereka akan kami bawa ke ruang tutor, namanya kita ada ruang tutor, kayak semacam ruang kelas gitu di dalam perpustakaan. Kita akan mempresentasikan segala hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan. Jauh lebih dalam ketika dibanding yang waktu open house. Kita akan menjelaskan mulai dari penanggung jawab perpustakaan siapa, staf perpustakaan siapa saja, layanan yang ada apa aja, fasilitas yang bisa mereka manfaatkan itu seperti apa aja, koleksi kita tuh ada apa aja, dan aturannya bagaimana, aturan peminjaman, aturan kunjungan, semua kita sampaikan di situ. Setelah selesai sesi presentation, mereka akan dibawa untuk library tour. Jadi tim pustakawan kita biasanya juga bagi 2 juga. Jadi ada 2 orang yang handle untuk presentation, 2 orang handle library tour. Mereka akan dibawa keliling lagi dari lantai 1 ke lantai 4 untuk sebagai representasi dari presentasi yang sudah dilakukan tadi. Gitu. Jadi setelah mereka presentasi, mereka akan keliling dan dijelaskan satu persatu secara lebih rinci daripada waktu open house. Seperti itu. Kalau SMA lebih simpel lagi sebenarnya. Tidak dilakukan di gedung perpustakaan, tapi dilakukan di hall SMA. Jadi mereka dikumpulkan satu angkatan, lalu kita tim pustakawan melakukan presentasi. Gitu. Jadi lebih simpel sih. Intinya sama, cuma hanya presentasi dengan satu angkatan langsung. Seperti itu. Lalu kita juga ada program Reader of the Month and Reader of the Year. Itu sebagai bentuk apresiasi kita juga. Jadi kita ambil statistik dari peminjam terbanyak setiap bulan. Kalau yang Reader of the Month itu kita ambil 1 orang. Jadi itu bisa dari SMP, bisa dari SMA. Gitu kan. Kalau Reader of the Year itu kita ambil 2 orang. Kita ambil dari statistik peminjaman selama 1 tahun ajaran. Siapa yang paling banyak. Jadi 1 orang dari SMP, 1 orang dari SMA. Biasanya kita kasih reward. Nggak besar sih ya. Biasanya buku atau stationery seperti itu. Dan juga mereka akan dapat sertifikat. Itu juga untuk kenapa kita bilang media sebagai promosi, karena itu bisa kayak membuat teman-temannya itu menjadi terpacu untuk pinjam ke perpustakaan gitu. Kalau saya bisa dapat reward, saya bisa dapat sertifikat seperti itu. Terus selain itu kami juga ada sosial media, ada Instagram dan Facebook, dan kedua sosial media itu saling terintegrasi ya. Instagram dulu, awalnya saya bikin Instagram tuh ada ceritanya. Kan kita setiap minggu mengeluarkan buku baru ya Mas Fadli ya. Kita proses, kita ngeluarin buku baru. Nah kita kan ada rak display buku baru di lantai 1. Cuma saya mikirnya dulu tuh kan nggak setiap hari anak-anak datang ke perpus nih. Mereka kan juga ada pelajaran segala macam, kan nggak setiap hari mereka sempat datang ke perpus. Nah, saya mikirnya dulu nggak semua murid tuh bakal tahu kalau ada
buku baru gitu. Terus saya mikir gimana caranya, harus datang ke kelas masing-masing itu lumayan ribet ya. Terus saya kepikiran untuk buat akun Instagram. Tujuan awalnya untuk itu, untuk sebagai media komunikasi dan informasi agar anak-anak tahu tuh updatean-updatean apa tentang perpustakaan. Ada buku-buku baru, mereka bisa langsung tahu gitu dari gadget mereka, dari updatean perpus gitu kan. Terus lama-kelamaan berkembang jadi media informasi juga. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apa kita mengadakan di perpustakaan, kita update dan mereka bisa tahu dari situ informasi-informasi terbaru. Misalnya kita mau pengadaan buku, mereka akan tahu. Dan seperti itu. Kalau Facebook sama sih ya. Soalnya apa yang kita post di Instagram itu akan ke post di Facebook juga. Dan ini masih rencana sih, sebenarnya kita ada rencana mau bikin akun TikTok, karena TikTok kan sekarang lagi hits banget ya. Dan kita sebagai perpustakaan, tim pustakawan juga nggak bisa stagnan gitu aja. Kita harus mengikuti perkembangan mereka juga gitu kan. Sekarang yang lagi hits apa yang bisa menarik mereka tuh gimana? Kita tuh kemarin udah bicarain mau bikin akun TikTok sebagai media informasi juga, cuma untuk konsep dan gimana kita belum ada sih. Pokoknya kita rencana akan bikin TikTok rencananya gitu. Lalu kita ada website juga, website perpustakaan, itu isinya resensi-resensi buku yang dibuat oleh tim pustakawan. Jadi itu juga bisa mempermudah anak-anak untuk memilih-milih buku mana sih yang cocok untuk saya gitu. Aku pengen baca buku apa, dengan membaca resensi itu mereka jadi bisa terbantu gitu. Jadi website itu sebenarnya isinya kumpulan resensi-resensi buku atau koleksi yang ada di perpustakaan yang dibuat oleh tim pustakawan kami. Lalu mungkin yang terakhir tuh ada iLibrary ya, ini yang paling baru karena efek pandemi. Kita harus putar otak, apalagi dulu awal-awal pandemi kan lumayan bikin bingung ya, maksudnya anak-anak nggak masuk, terus kegiatan perpustakaan otomatis terhenti kan, karena mereka nggak bisa datang ke perpus. Awalnya kita bingung, kita konsultasi sama kepala sekolah waktu itu kan, gimana, terus akhirnya diputuskan untuk membuat iLibrary. Gitu kan. Jadi itu agar kegiatan peminjaman itu bisa tetap jalan gitu. Sebelum ada iLibrary ini tuh kita buka peminjaman hanya di hari Sabtu. Jadi mereka bisa datang di hari Sabtu dengan catatan harus melakukan reservasi terlebih dulu karena jumlah pengunjung kita batasi juga. Jadi kalau misalnya mau pinjam buku, datang ke perpustakaan, mereka harus bikin janji dulu, kita kasih nomor kontak. Mereka harus bikin janji jam berapa mau datang, berapa orang, mereka harus bikin janji dulu karena kita kan atur jumlah pengunjung juga ya Mas Fadli. Gitu. Kenapa dilakukan hari Sabtu? Karena hari biasa mereka pelajaran seperti biasa gitu sampai siang, mereka nggak akan ada waktu untuk datang ke sini gitu. Sedangkan jam tutup perpustakaan dan jam mereka selesai belajar kan mepet. Jadi kayak menghitung waktu perjalanan itu tuh terlalu lama. Jadi kenapa kita buka tiap hari Sabtu tuh ada peminjaman yang bisa datang langsung. Seperti itu. Kalau ada, saya boleh tambahin sedikit lagi? Boleh. Jadi dulu tuh kita sempat ada kegiatan lomba fotografi dan essay. Jadi itu di lombanya diikuti oleh SMP dan SMA, lombanya per kelas. Jadi mereka tuh wajib mengumpulkan satu foto, hasil jepretan sendiri ya tentunya, bukan ngambil dari internet. Lalu mereka juga wajib membuat essay mengenai foto tersebut. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan guru fotografi, kan ada fotografi dan guru bahasa Indonesia sebagai jurinya. Jadi kita kerjasama dengan guru dan dengan OSIS waktu itu. Lalu kita juga sempat ada kunjungan di Erpetra. Kita melakukan kegiatan sama anak-anak juga. Jadi kita mengambil panitia dari murid juga. Kita mengunjungi Erpetra. Erpetra itu kepanjangannya apa ya? Kayak taman bermain yang dulu pernah dibikin oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi kita berkunjung ke Erpetra. Acaranya itu kita donasi buku-buku. Jadi kita menggather buku-buku dari anak-anak yang masih layak untuk disumbangkan per kelas. Jadi mereka sumbangin per kelas untuk menyumbangkan buku untuk disumbangkan ke Erpetra. Jadi di Erpetra itu ada perpustakaan. Jadi kita sumbangkan ke perpustakaan di Erpetra tersebut. Nah, acaranya di sana itu karena bertepatan dengan Hari Bumi. Jadi sasaran di sana itu anak-anak kecil yang tinggal di sekitaran Erpetra. Jadi kita waktu itu belajar bercocok tanam. Jadi yang menjadi pendamping itu kakak-kakak SMP dan SMA. Dan setelah itu kakak-kakak SMP dan SMA ini melakukan storytelling terhadap adik-adik yang ada di sana. Seperti itu. Mungkin itu aja sih Mas Fadli.
Wah, berarti ada sangat banyak ya kalau saya hitung di Nah, sini ada mungkin ada 7 atau 8 atau 9 yang sudah saya ingat di sini. Ada pameran, ada open house tadi, ada display book juga, ada kegiatan pengenalan perpustakaan dengan library tour, ada reader of the month and reader of the year, ada sosial media. Kalau boleh sharing, kira-kira akun Instagramnya masih aktif apa enggak, Mbak? oh masih tentu Oh, masih. boleh. Boleh nggak? Kira-kira apa nama Boleh silakan. Sanur Library. Sanur Library ya. Jadi Tuh, boleh kalau teman-teman dari mahasiswa lagi dengar dicek Instagramnya apakah benar ada nggak kegiatan promosi di sana atau enggak. Lalu ada websitenya boleh juga dikasih tahu kira-kira. ada Sanur sanur.imsis. dot dot. Tunggu ya, saya cek dulu ya, Mas. Oke. Ya, jadi sembari Mbak Wenda ngecek itu ada banyak sebenarnya kegiatan promosi yang dilakukan. Jadi tentunya kegiatan promosi yang dilakukan oleh perpustakaan sekolah ini haruslah eh, melihat atau melakukan analisis kondisi terlebih dahulu bagaimana kebutuhan di sekolah, bagaimana kondisinya. Tadi juga disampaikan bahwa ada sekarang perkembangan zaman, lalu perpustakaan sekolah juga bukan pindah ya, menambah satu media lagi, media sosialnya itu TikTok. Nah, di sini ada banyak lagi tadi, ada website, ada e-library, ada lomba fotografi yang secara tidak langsung itu juga promosi ya ke perpustakaan, dan ada kunjungan-kunjungan. Nah, ini ada sanurlib.imsis.com. Nanti akan di-share di caption di video di audio ini. Silakan dikunjungi atau main ke website perpustakaan SMA Santa Ursula Jakarta. Nah, ada banyak yang saya pertanyakan, kira-kira dari banyaknya ini yang paling unggul itu dari produk atau jasa yang dipromosikan ya, karena tadi konsepnya kalau kita promosi pasti ada yang dipromosikan. Nah, yang paling diunggulkan itu di sekolah SMA Santa Ursula Jakarta ini apa? Ya, kan tadi saya sempat bahas di awal ya, produk dan jasa apa yang ditawarkan gitu kan. Tadi saya bilang ada koleksi perpustakaan, fasilitas perpustakaan, dan layanan perpustakaan. Jadi kalau misalnya dari koleksi perpustakaan ini, kita tuh tadi seperti saya bilang, setiap minggu tuh kita keluar buku baru. Dan pengadaan di SMA Santa Ursula sendiri itu setahun bisa sampai 3-4 kali pengadaan buku. Jadi koleksi itu selalu update. Dan sistem pengadaan bukunya juga supaya sesuai dengan kebutuhan mereka, biasanya sebelum pengadaan buku ini kita sebarin form. Jadi di form itu mereka bisa tulis buku-buku apa saja yang sedang mereka butuhkan. Dan form ini tidak hanya ditujukan untuk murid, tapi seluruh anggota, mulai dari guru, staf, karyawan, juga alumni dan orang tua murid. Nah, gunanya tadi Instagram di sini kita bisa mendeliver pesan ini kepada alumni dan orang tua murid. Seperti itu. Kalau misalnya murid kan gampang, tinggal ke wali kelas kayak gitu kan, delivernya gampang. Kalau ke alumni dan orang tua murid kita perlu media lain. Nah, kita gunakan Instagram di situ. Nah, dari form tadi kita itu bisa menjadi bahan seleksi kita sebelum pengadaan buku-buku apa saja yang akan kita beli. Nah, dari situ kita melakukan pembelajaran buku, dan buku-buku yang kita beli itu bisa memenuhi kebutuhan mereka karena sudah sesuai dengan apa yang mereka request. Seperti itu. Jadi koleksinya selain juga up to date, juga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada fasilitas perpustakaan. Menurut saya fasilitas di perpustakaan itu bisa dibilang produk yang lumayan unggul ya, karena saya jarang melihat perpustakaan sekolah yang sebesar di sini gitu. Dia berdiri sendiri, satu gedung dengan 4 lantai. Wow, 4 lantai itu isinya apa aja, boleh dijelasin nggak? Boleh. Jadi lantai pertama, saya jelasin satu-satu ya. Lantai pertama itu ada ruangan sirkulasi. Jadi proses peminjaman pengembalian buku itu ada di lantai 1. Lalu ada display book, buku baru. Jadi buku-buku yang baru keluar itu kita display di situ. Di situ juga ada sofa untuk santai, dan majalah, surat kabar itu ada di lantai 1. Jadi mereka bisa duduk-duduk sambil baca majalah, baca koran. Itu di situ juga ada ruang lesehan ya. Dan lesehan itu tertutup, jadi tidak akan mengganggu yang lain juga. Jadi tertutup, ada pintu kaca seperti itu. Jadi mereka di situ bisa ngerjain tugas, atau sekedar layeh-layeh juga bisa, sebenarnya santai-santai situ juga bisa. Nah, kalau lantai 2 itu ada koleksi fiksi, koleksi
kelas 800 dan 400. Jadi bahasa sastra itu ada di lantai 2. Bahasa sastra novel itu ada di lantai 2. Nah, lantai 2 itu juga ada ruang tutor. Jadi semacam ruang kelas gitu. Untuk misalnya guru-guru kan ada kadang yang suka bawa anak-anak untuk belajar di perpustakaan. Itu sering, biasanya guru IPS, kalau nggak gitu guru bahasa Indonesia yang sering itu. Jadi mereka bisa memanfaatkan ruangan itu sebagai ruangan kelas untuk belajar. Itu juga dilengkapi kursi, infokus, komputer, itu sudah ada di situ, tersedia di situ. Nah, tuh lantai 3 itu koleksi umum dan koleksi reference. Jadi koleksi dari kelas 00, 100, 200, 300, 500, 600, 500, 600, 700, 800, 900. 800 di lantai 2. Jadi 900, kecuali 800 dan 400 itu ada di lantai 3. Dan koleksi reference juga ada di lantai 3. Dan di lantai 3 itu ada toilet juga, jadi toiletnya ada di lantai 3. Ada satu pustakawan juga yang in charge di sini, pustakawan reference. Terus lantai 4 itu ruangan multimedia dan ruang rekreasi. Jadi lantai 4 itu ada komputer, sejumlah murid, ada sekitar 40 set komputer. Di situ juga ada televisi, jadi anak-anak tuh bisa nonton di situ. Dan itu tuh ada layanan TV kabel. Channelnya juga udah kita pilih untuk mereka, jadi tidak bisa asal nonton ini itu gitu kan. Gitu. Dan ada rak koleksi guru, jadi koleksi-koleksi yang diperuntukkan hanya untuk guru, bisa dipinjam hanya untuk guru saja gitu. Biasanya untuk mendukung proses pembelajaran juga. Juga ada koleksi CD dan VCD pembelajaran maupun CD film. Seperti itu. Oh ya, tadi ada yang ke-skip satu, di lantai 3 tuh ada koleksi ini juga, paper dan karya tulis. Jadi di sini tuh di tingkat akhir SMP kelas 9 dan SMA kelas 12, mereka tuh wajib membuat suatu paper atau karya ilmiah atau karya tulis ilmiah sebagai syarat juga, bukan syarat sih. Ya sebelum mereka ujian tuh mereka harus membuat itu. Juga sistemnya kayak bikin skripsi gitu, ada guru pembimbing juga untuk melakukan itu gitu. Biasanya hasil dari itu tuh kita simpannya di lantai 3 dan lantai 4. Kayak gitu. Itu dari segi fasilitas ya, Mas Fadli. Ya. Terus selanjutnya ada layanan perpustakaan. Di sini tuh kita ada 2 layanan. Yang pertama tuh layanan peminjaman, udah pasti ada ya, sirkulasi, tempat pinjam buku, balikin buku. Selain itu ada layanan reference juga kalau di sini. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang, di tingkat akhir SMP dan SMA mereka wajib membuat suatu paper atau karya tulis. Nah, biasanya mereka bisa datang ke perpustakaan ke lantai 3 dan konsultasi dengan pustakawan reference. Kira-kira misalnya mereka ambil tema tentang sejarah Indonesia, mereka bisa konsul nih, Bu, kira-kira yang bisa bantu saya untuk dalam pengerjaan ini tuh buku-buku atau literatur apa saja sih, itu mereka bisa konsul, dan konsul ini bisa dilakukan on-site dan online, jadi bisa via email atau datang langsung dulu ya sebelum pandemi, seperti itu. Tentu layanan rekreasi ya di lantai 3 mereka bisa nonton TV, bisa menggunakan layanan internet dan wifi, setiap lantai juga ada, jadi nggak perlu khawatir lemot atau apa, karena setiap lantai beda-beda wifi-nya. Dan di layar komputer itu juga bisa, mereka bisa ngerjain tugas atau sekedar browsing itu bisa. Seperti itu sih. Yang itu yang diunggulkan sih menurut saya fasilitas ya, karena untuk ukuran sekolah ini sangat-sangat memadai sekali. Iya, kebanyakan di perpustakaan sekolah memang mungkin teman-teman mahasiswa juga observasi, ada yang cuma satu gedung, satu lantai, ada yang bagian dari ruangan dipisah-pisah digabung dengan ruang guru misalnya atau ruang UKS dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dengar dari paparan Mbak Wenda tadi di perpustakaan SMA Santa Ursula Jakarta ini 4 lantai itu ya juga tidak kalah besar dengan perpustakaan, bisa kita katakan perpustakaan umum atau perpustakaan perguruan tinggi mungkin sama besarnya. Jadi tidak bisa tidak diragukan lagi mungkin ada koleksi, fasilitas dan layanan yang dipromosikan oleh perpustakaan. Nah, sekarang kalau Mbak Wenda sebagai pustakawan sekolah yang bekerja di SMA, perpustakaan SMA Santa Ursula Jakarta, dari promosinya sudah banyak dilakukan tadi, ada 8 atau 9 tadi. Nah, apakah menurut pustakawan sekolah sendiri atau menurut Mbak Wenda sendiri itu promosi yang dilakukan sudah efektif atau belum? Dan kira-kira bagi pustakawan itu di perpustakaan,
apa saja tolak ukur yang dikatakan sebagai ini promosinya sudah efektif, ini promosinya belum tepat, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana? Sharing boleh diceritakan, Mbak? Kalau misalnya ngomongin efektif dan nggak efektif, sebenarnya bisa dibilang efektif, bisa dibilang kurang efektif. Jadi di beberapa aspek dia efektif, di beberapa aspek dia sebenarnya kurang efektif gitu. Yang efektif itu tentu jumlah statistik kunjungan itu meningkat. Kita bisa tolak ukurnya, kita kan di sistem kita pakai IMSIS. Jadi di situ kita bisa lihat data kunjungan tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun, itu kita bisa lihat di situ kan. Jadi kalau misalnya dengan melakukan promosi perpustakaan ini, jumlah kunjungan memang meningkat, gitu kan. Kita lihat data dari sistem. Karena kalau mereka datang ke perpustakaan wajib scan kartu anggota dulu sebelum masuk. Jadi kita bisa ambil data di situ. Selanjutnya itu yang kedua itu peminjaman buku fiksi itu meningkat. Sekarang kan murid saya di SMP dan SMA Santa Ursula Jakarta itu perempuan semua ya. Kita sekolah khusus perempuan usia remaja kan, jadi mereka lagi demen-demennya buku fiksi. Jadi peminjaman yang paling laris di sini itu memang buku fiksi, novel remaja, novel sastra kayak gitu tuh laris banget di sini. Dan itu tuh meningkat, dan apalagi ketika pengadaan buku tuh rata-rata mereka request-nya itu novel sejenis itu gitu kan. Makanya biasanya di pengadaan ini kita bedain, kan kita pengadaan bisa 3-4 kali setahun. Jadi kita biasanya bedain pengadaan ini pengadaan buku non fiksi. Jadi kalian harus request di luar buku fiksi gitu. Terus pengadaan buku fiksi ya mereka boleh sebebasnya mau request mau buku apa saja yang fiksi kayak gitu. Nah, yang kurang efektifnya itu peminjaman buku non fiksi itu sebenarnya kurang diminati. Karena ya itu mereka akan lebih tertarik untuk pinjam buku fiksi gitu kan. Tapi kita juga memaklumi karena mungkin mereka sudah pusing ya, kan jadwal mereka tuh sangat padat. Sekolah, setelah itu ada ekskul, belum lagi les di luar-luar sana gitu kan. Jadi apa namanya? Mungkin butuh refresh juga kalau misalnya bacanya buku yang berat-berat, mungkin mereka udah pusing juga gitu kan, banyak tugas, ulangan segala macem. Nah, itu aja sih paling Mas. Oke, jadi tolak ukurnya ada beberapa ya, ada peminjaman, lalu ada kunjungan. Jadi memang pada dasarnya kalau kita membuat sebuah program, tentunya kalau di perpustakaan sekolah dalam konteks promosi, kita juga perlu melakukan evaluasi di akhir apakah program promosi kita itu sudah efektif atau belum. Kalau belum berarti nanti harus ada pengkajian ulang, kira-kira apakah anggaran untuk program ini perlu lagi apa tidak dianggarkan atau bagaimana. Nah, ini saya punya satu pertanyaan terakhir berkaitan dengan promosi perpustakaan di sekolah. Kira-kira saat ini apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi oleh perpustakaan sekolah itu dalam kegiatan promosi? Boleh, Mbak? Kalau misalnya kita ngomongin kendala, ada beberapa sebenarnya kalau yang saya alami langsung di sini ya. Yang pertama tuh jadwal murid yang sangat padat. Yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, mereka sekolah, lalu ada kegiatan ekskul, setelah itu les-les di luar sana, dan kesempatan mereka untuk datang ke perpustakaan tuh di luar itu semua paling jam istirahat 2 kali dalam sehari, istirahat pertama, istirahat kedua, dan jam pulang sekolah. Karena kita ada spare waktu sekitar 2 jam sebelum tutup perpustakaan untuk mereka datang. Jadi dari jam mereka pulang sekolah, kita spare 2 jam sampai perpustakaan tutup. Jadi waktu berkunjung itu paling di situ saja gitu kan. Karena jadwalnya mereka sudah padat memang. Yang kedua itu paling ini, gadget. Anak zaman sekarang ya milenial sudah candu banget sama gadget, jadi mereka kurang tertarik untuk baca buku fisik. Seperti itu, mereka tidak kurang tertarik untuk datang. Jadi biasanya mereka datang ke perpus itu tidak pinjam, tapi memanfaatkan fasilitas yang lain. Mereka hanya duduk, main HP, duduk di sofa, layar-layar, main HP, udah gitu aja. Jadi nggak semua anak itu datang untuk membaca buku fisik atau melakukan peminjaman. Seperti itu. Gadget tuh kayak lebih menarik untuk mereka. Maka dari itu, tadi kita harus mengimbangi mereka. Makanya saya bikin Instagram, bikin akun sosial media itu untuk mengimbangi mereka juga, karena memang kita nggak bisa jalan di tempat itu, kita nggak bisa gitu. Terus setelah itu paling ini ya, yang sekarang lagi ini pandemi.
pandemi itu kita lumayan pontang-panting di awal kan. Kita harus putar otak gimana nih caranya untuk agar layanan ini tetap berjalan gitu. Makanya waktu pandemi kan nggak ada kunjungan, anak-anak juga nggak bisa datang ke sekolah. Terus akhirnya yang tadi saya udah ceritakan kan solusinya yaitu kita bikin peminjaman tapi dibatasi di hari Sabtu tadi. Dan selain itu kita bikin iLibrary itu juga, itu sebagai solusi juga agar peminjaman itu tetap berjalan. Dan apalagi tadi kan anak-anak kurang suka baca buku fisik. Jadi kita jadikan iLibrary itu untuk solusi supaya mereka tetap bisa baca, tetap bisa pinjam meskipun tanpa harus datang ke sekolah. Gitu. Kalau tantangannya sih sebenarnya teknologi ya semakin berkembang gitu kan, semakin maju, dunia juga semakin berkembang. Nah maka dari itu perpustakaan tuh nggak bisa stagnan, diam di tempat tuh nggak bisa. Kita harus tetap kasih inovasi-inovasi baru agar kita bisa mengimbangi perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Makanya dari kami juga dari perusahaan Santa Ursula juga berusaha mencari solusi-solusi yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya seperti iLibrary, sosial media, itu kita harus tetap mengimbangi karena kalau nggak gitu nggak akan kekejar. Jadi kita harus tetap mengimbangi mereka supaya mereka akan tetap tertarik gitu untuk datang ke perpustakaan. Seperti itu sih. Ya, jadi ini satu kata kunci mungkin yang bisa teman-teman mahasiswa yang sedang mendengarkan. Jadi tantangan yang disampaikan oleh Mbak Wenda tadi adalah perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah ini perlu juga disiasati oleh tenaga perpustakaan yang ada di sekolah, terutama kalau sekolah itu kan pemustakanya atau siswanya pada umumnya adalah generasi milenial atau generasi alfa yang mereka akrab dengan perkembangan teknologi informasi. Nah perpustakaan tidak boleh berdiam diri saja, begitu ya Mbak Wen ya. Jadi harus update apa yang sedang tren saat ini. Perpustakaan juga harus apakah cocok apa tidak dinilai lagi. Tadi misalnya kalau di Mbak Wen itu ada TikTok ya, sedang digarap ya. Nanti kita tunggu TikToknya, akunnya. Lalu ada iLibrary sendiri juga. Nah itu adalah salah satu atau salah dua kegiatan-kegiatan yang sudah sebagai yang diinovasikan oleh perpustakaan sekolah untuk mengikuti bagaimana perkembangan zaman saat ini. Tentunya agar perpustakaan sekolah ini tetap dipandang oleh siswa sebagai salah satu sumber belajar yang ada atau yang eksis di sekolah, tidak hanya sebagai lambang saja atau sebagai simbol yang ada di sekolah. Nah, saya rasa saya cukupkan bagaimana podcast kita bincang-bincang pada hari ini. Mungkin Mbak Wenda ada sedikit pesan-pesan atau penutup closing statement tentang promosi perpustakaan bagi teman-teman yang mahasiswa sedang belajar promosi. Oke, sebenarnya udah dirangkum sama Mas Fadli ya tadi ya. Kita sebagai kayak tim pustakawan tuh nggak bisa jalan di tempat, nggak bisa stagnan. Jadi dunia berkembang, teknologi berkembang, jadi perpustakaan agar tetap diminati kita harus berjalan seiring dengan mereka. Kita harus tetap mengikuti mereka agar seimbang, agar mereka tetap tertarik untuk datang gitu, nggak cuma main gadget aja, mereka juga akan tertarik datang ke perpustakaan yang secara ini ya fisik seperti itu. Udah. Ya, terima kasih Mbak Wenda. Jadi memang apa yang sudah disiapkan oleh perpustakaan kan kita banyak mengeluarkan anggaran. Nah, bagaimana agar layanan koleksi fasilitas yang sudah disediakan itu dapat dioptimalkan oleh pengguna? Tentunya kita harus membutuhkan yang namanya promosi. Sekian podcast pada Fadli Talks pada kesempatan kali ini dengan tema promosi perpustakaan sekolah. Silakan teman-teman teman-teman mahasiswa pelajari dari materi-materi yang lain yang sudah tersedia pada e-learning ataupun media pembelajaran yang lain. Sekian dari saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.